Pemirsa, Trans Jabodetabek saat ini sudah memberlakukan tarif terbaru, maksud kami trayek terbaru, yakni jurusan dari Cawang Cikarang yang tentunya beroperasi pada pukul 5 subuh sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian dapat kami sampaikan juga rute baru ini sudah mulai diresmikan pada tanggal 11 Februari 2026, tentunya dengan 14 armada yang disediakan. Dan juga terdapat 11 titik pemberhentian. Yang pertama adalah Cawang Central Paypoint, kemudian juga Cawang Central, yang kedua adalah Pul Taksi Cawang, kemudian Hollywood Junction, kemudian Kedasi, Kasuari, Living Plaza Cikarang, Boulevard Akarde, Jalan Industri Raya 1, Jalan Industri 2 Raya 2, dan juga Cafe Walk. Kemudian untuk tarif sendiri ini diberlakukan pada pukul 5 subuh sampai dengan pukul 7 pagi, yakni Rp2.000. Kemudian di pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam ini diberlakukan sebesar Rp3.500. Tentunya dengan adanya kehadiran rute baru dari Trans Jabodetabek ini sangat memudahkan dari masyarakat Cikarang yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Jakarta ataupun dari Jakarta menuju ke Cikarang. Dan juga untuk pemberhentian sendiri ini di halte Cawang ini sekitar 15 menit sekali akan dilakukan pemberangkatan. Kemudian dari Cikarang sendiri untuk pemberangkatan ini dijeda waktu selama 20 menit sekali. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Permana, iNews melaporkan. Dan sekarang soal infrastruktur jalan ini. Lantaran terlambat mendapatkan penanganan medis akibat jalan rusak, bayi yang baru berusia 1 hari meninggal dunia di Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Video saat sang ibu ditandu pun viral. Warga membawa seorang ibu, Fitri Andriani, menggunakan tandu darurat akibat mengalami kontraksi usai melahirkan di Kampung Lamping, Desa Tanjung Sari, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Warga harus melalui jalan berbatu dan licin sepanjang 3 km akibat jalan rusak parah dan tak bisa dilalui mobil. Sebelumnya, sang ibu juga harus merelakan bayi laki-lakinya yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Ambulans yang seharusnya membawa bayi ke rumah sakit terlambat datang akibat lokasi yang sulit. Kedua pasutri mengaku pasrah karena kejadian serupa sudah berulang dampak rusaknya jalan sepanjang 10 km. Saya sangat terpukul karena jalan ini jadi terhambat buat berangkat ke rumah sakit gitu. Jadi gak sempat tertolong. Warga hanya berharap pemerintah bisa memperbaiki jalan penghubung antar desa tersebut agar kejadian serupa tak terulang lagi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke dunia pendidikan. Sekolah yang seharusnya aman untuk siswa malah jadi tempat pelecehan. Gara-gara kehilangan uang Rp75.000 di dalam kelas, seorang guru wanita di Jember, Jawa Timur menelanjangi 6 siswanya dengan dalih melakukan penggeledahan. Bangatannya ada, ambil dah. Ambil dah. Video viral memperlihatkan seorang guru SD di wilayah Jebluk, Jember, Jawa Timur menelanjangi 6 murid kelas 5. Menurut salah satu siswa, guru FTR menelanjangi siswa dengan alasan akan melakukan penggeledahan karena uangnya sering hilang di dalam kelas. Awalnya guru kelas tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5. Tapi setelah ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Usai kasus ini viral, Kadispendik Jember Arief Cahyono menyatakan kasus ini sudah dimediasi dengan wali murid. Atas permintaan wali murid, guru FTR akhirnya dimutasi ke sekolah. Tak hanya sampai di Dinas Pendidikan, kasus ini juga dalam penanganan kepolisian terkait indikasi pelecehan terhadap murid. Dari Jember, Babang Sigarto, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang pria tega melakukan penganiayaan seorang kekasihnya dan menuduh berselingkuh di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Penganiayaan di dalam kamar kos terekam CCTV hingga viral. Aksi kekerasan pada seorang wanita terekam CCTV di sebuah kamar kos di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat hingga viral. Seorang pria berbadan besar ini tega menganiaya kekasihnya akibat api cemburu dan menuduh korban telah berselingkuh. Usai melakukan penganiayaan, pelaku membawa ponsel dan ATM milik korban lalu meninggalkan lokasi. Usai viral, polisi mengamankan pelaku DRW di kawasan Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat diinterogasi, pelaku mengelak dan mengatakan jika korban sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Pelaku merasa tidak terima lantaran adanya orang ketiga.
Pelaku pun melakukan penganiayaan dan mengambil HP serta ATM korban, di mana aksi tersebut terekam oleh CCTV dan viral di beberapa media sosial. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pak Sutri yang juga dikenal sebagai konten kreator nekat menyulap rumahnya menjadi tempat pembibitan dan produksi ganja cair skala rumahan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Informasi ini kami rangkum dalam seputar kriminal berikut ini. Polisi menggerebek rumah milik Pak Sutri konten kreator di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Hasilnya ditemukan laboratorium rahasia yang digunakan untuk memproduksi ganja mulai dari pembibitan hingga panen. Selain itu, polisi turut menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Total barang bukti yang diamankan mencapai 6.031 gram bruto. Kedua pelaku pun digelandang dan terancam pasal penyalahgunaan narkoba. Dua kelompok pelajar SMP tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Maijen Sutoyo, Makassar, Jakarta Timur. Bahkan terekam satu orang pelajar terjatuh lalu dianiaya bertubi-tubi dengan senjata tajam, kayu dan bambu hingga terluka parah. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Usai kejadian, polisi tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku dengan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Seorang pelaku jambret perhiasan emas 15 gram nekat masuk ke kontrakan usai dikejar puluhan warga di Jalan Pasar SMK, Tamboran, Jakarta Barat. Bahkan akibat ketakutannya, ia nekat menaiki atap rumah dan berdiri di atas genteng, sementara puluhan warga yang geram terus memintanya untuk turun. Petugas Polsek Tambora lalu datang dan membawanya ke kantor polisi. Selain pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam jenis celurit. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Apa jadinya jika pesawat jet tempur F-16 dan Super Tucano mendarat di jalan tol? Ya, kemarin TNI Angkatan Udara menggelar uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur di ruas jalan tol Trans Sumatera, Lampung. Uji coba ini digelar sebagai simulasi saat situasi darurat. Jalan tol Trans Sumatera KM 228 hingga KM 231, jalur terbanggi besar Pematang Panggang, Kayu Agung, ditutup sementara saat pesawat jet tempur F-16 mendarat di lokasi. Tak hanya itu, pesawat tempur jenis EMB 314 Super Tucano juga melakukan pendaratan di lokasi yang sama. Gemuruh mesin pesawat tempur sempat menggetarkan, dan dalam hitungan detik, pesawat bisa menyentuh aspal tol dan mendarat dengan sempurna. Namun tak lama berselang, pesawat kembali melaju dan lepas landas dengan mulus. Pendaratan ini merupakan simulasi yang dilakukan TNI Angkatan Udara, memanfaatkan badan jalan tol sebagai landasan darurat. Tujuannya tak lain untuk menguji kesiapan infrastruktur sipil, khususnya jalan tol apabila dibutuhkan dalam situasi darurat atau kondisi perang. Milestone yang sangat baik, dan kedepannya ini nanti kita akan lanjutkan, tidak hanya di sini. Di beberapa tempat di Indonesia kita akan bangun jalan tol yang juga dapat difungsikan sebagai runway. Usai simulasi, TNI Angkatan Udara menegaskan latihan ini merupakan bagian dari strategi besar pertahanan udara nasional, sekaligus bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.